Ya, tetapi demensia atau pikun bukan hanya untuk orang tua, adanya juga untuk remaja, dewasa, bahkan anak-anak bisa pikun. Apa penyebabnya? Banyak. Salah satunya adalah mengkonsumsi alkohol, merokok, itu juga mempercepat. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya penyakit komorbid seperti misalnya diabetes mellitus atau misalnya darah tinggi, ya kan? Itu bisa seperti itu. Apakah bisa diobati pikun? Nggak ada. Pikun nggak bisa diobati karena belum ada obatnya. Tetapi kita masih bisa mengurangi efek daripada pikun tersebut. Ya, caranya gampang banget. Ya, salah satu caranya dulu seneng. Salah satu caranya supaya mengurangi demensia, mengurangi itu adalah ngobrol. Ngobrol, jangan gibah, tapi ngobrol. Ya kan? Ngobrol. Jangan ngusir, tapi ngobrol. Misalnya seperti ini. Kira-kira nih yang bagus buat pendidikan anak-anak apa ya? Di SMA mana ya? Apa sih jenjang pendidikan anak-anak kan seperti itu. Kita nanti mau nyekolahin anak di mana ya? Mana sekolah yang bagus? Itu ngobrol. Jangan ngomongin ini jangan. Itu gibah. Yang kedua, caranya kenapa? Baca buku, baca segala macam, tambah pengetahuan, rangsang otak. Salah satunya adalah dengan bermain. Benar Bu, main game, main segala macam boleh, tapi yang merangsang otak. Salah satunya main catur. Nah, nggak bisa. Ya, main catur. Terus salah satunya lagi adalah isi teka-teki silang. Isi teka-teki silang itu bisa membantu kita sedikit banyak untuk melatih otak kita. Yang kedua, coba untuk mengingat. Selamat datang Pak Heru. Iya. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Heru. Iya. Isi teka-teki silang itu membantu orang untuk coba merangsang otak supaya ingatan itu bisa nambah. Ya. Untuk yang muda-muda, untuk yang bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, coba nih, ingat-ingat. Saya SD di mana? SMP di mana? Nomor telepon berapa? Alamat di mana? Nah sekarang kalau misalnya kita di sini, oh di balai desa ini, dalam segini, tanggal segini, kita harus ingat. Coba mengingat sebanyak mungkin. Ibu-ibu coba mengingat resep kita dalam. Oh ini harusnya diparut dulu. Oh ini harusnya diperas dulu. Oh ini harus seperti itu. Coba untuk mengingat sebanyak mungkin. Itu salah satu caranya. Yang kedua adalah selain yang tadi saya sebutkan, tetap pola makan yang bagus. Pola makan yang bagus, yang bergizi, jangan itu saja. Ya kalau kita suka ikan asin, jangan ikan asin aja, tapi porsi yang beragam. Terus ada satu yang penting, supaya kita tidak cepat pikun. Tidur yang bermanfaat, dalam arti kata tidur yang sempurna, tidur yang nyenyak. Yang mana sih bukan berarti harus 8 jam itu, enggak ya. Tapi tidur yang bermanfaat. Maksudnya begini, pernah enggak terutama bapak-bapak, kalau kita sholat Jumat lagi ngedengerin khotbah tidur. Terus begitu ada komat, Allahu Akbar, saudara itu langsung seger. Pernah nggak ngerasain? Ibu-ibu pernah juga nggak kalau pengajian gitu juga tidur? Bangun. Pernah ya? Nah, kita merasa segar. Pada saat kita merasa segar, kita merasa enak segala itu setelah bangun tidur, itu tandanya kita tidur yang benar-benar berkualitas. Ya, sebentar aja udah bagus. Gimana kalau misalnya kita bisa tidur selama 2 jam,
selama 3 jam. Bahkan kalau misalnya bisa 5 sampai 6 jam dalam satu harinya, silakan. Dicoba ya. Terus untuk mencegah demensia apalagi? Bergerak. Saya mungkin menyarankan untuk berolahraga, iya, memang itu yang tertulis adalah seperti itu, berolahraga. Tapi tidak semua kita bisa berolahraga dengan baik. Salah satunya diganti dengan bergerak. Jangan malu, jangan bosan, jangan malas untuk nimba air. Misalnya kalau masih ada sumur atau pakai pompa tangan. Jangan malas seperti itu. Buat ibu-ibu, buat yang ke halaman, bapak juga mungkin ke kebun segala macam, silahkan, itu lebih baik. Itu sama dengan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, sama dengan olahraga. Ya kan? Jadi bukan berarti kita harus lari pagi, harus jalan. Silahkan kalau itu sempat boleh. Tapi yang pasti adalah bergerak, aktivitas fisik itu yang lebih bagus buat bapak dan ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, cara yang paling gampang adalah, mohon maaf untuk yang agama lain dan saya menyebut untuk Islam, yang paling bagus adalah baca Quran berkurasinya. Itu paling bagus untuk menghindari demensia. Ya, panjang pendeknya kayak gimana, contohnya seperti apa, tajwidnya kayak gimana, silakan. Itu untuk menghindari supaya kita tidak cepat pikun. Ya kan? Sekali lagi, pikun tidak ada obatnya, tapi kita bisa meminimalkan akibatnya. Jelas ya? Ya, jadi pesan saya buat semuanya adalah tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Satu lagi, tetap jadi pujaan hati.